semuanya, Assalamualaikum. Kita masuk di pertemuan 5 di bab ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Jangan lupa dicatat materinya, simak videonya, kerjakan tugasnya. Tujuan pembelajaran hari ini, pertama, agar kalian dapat membedakan antara relasi dan fungsi. Kedua, agar kalian dapat menghubungkan antara dua himpunan. Yang ketiga, agar kalian dapat menentukan banyaknya fungsi dari dua himpunan. Yang keempat, agar kalian dapat menentukan fungsi dari suatu himpunan dan menentukan daerah asal, domain, daerah hasil, range, dan daerah kawan, yaitu kodomain. Selamat menyimak dan selamat belajar. Yang pertama kita bahas adalah relasi. Relasi secara istilah ini berarti hubungan. Nah, untuk menyatakan relasi bisa dengan dua cara. Cara pertama itu dengan menjabarkan anggota-anggotanya di bentuk oval seperti ini, lalu dihubungkan dengan garis panah. Nah, yang kedua bisa dengan menyatakannya melalui himpunan. Kita bahas dulu yang melalui bentuk oval. Tapi kalau di buku kalian di halaman 60 itu dia bentuknya agak kotak ya. Kalau ibu ini makanya yang oval. Di sini ada himpunan X yang dijabarkan anggota-anggotanya satu persatu. Ali, Ani, Bio, Cio. Di sini ibu tulis himpunan X. Kalian himpunan udah belajar di kelas 7. Nulis himpunan itu pakai kurung kurawal. Ada Ali, Ani, Bio, Cio. Lalu ada himpunan Y, ada baca, renang, makan, nonton. Nah, seperti yang tadi ibu bilang, jadi relasi ini menghubungkan yang X. Ini anggota-anggotanya dari himpunan X, yang berarti ini adalah Ali, Ani, Bio. Ini berarti dia nama ya, atau orang. Nah, yang Y ini menyatakan baca, renang, makan, nonton, menyatakan sesuatu yang dikerjakan. Apa relasi X dan Y? Yang kalian pikirkan, relasi X dan Y bisa sebagai menyata hobi. Kita lihat sekarang tanda panahnya. Ali, tanda panahnya kebaca, maka bacanya Ali, hobi, baca. Maka relasinya menyata. Relasinya bisa ditulis sebagai kurung kurawal, buka kurung, Ali. Lihat panahnya kebaca, berarti Ali, koma, baca. Yang berarti Ali hobi baca, koma. Ada lagi panahnya Ali. Ali makan, berarti Ali hobi makan. Ali, koma, makan. Ali udah cuma dua panah ya, berarti Ali hobinya baca dan makan. Ani, baca sama renang. Maka tulisnya Ani, baca, koma, Ani, renang, koma. Bio makan, Bio nonton. Tulis ya, Bio makan, tutup kurung, koma, Bio nonton. Lalu Cio nonton, koma, nonton. Nah, ini dinamakan sebagai relasi atau hubungan gitu. Nah, kita lihat yang kedua. Di M ada 1, 2, 3, 4, 5. Di N ada 3, 6, 8. M ada 1, 2, 3, 4, 5. Di N ada 3, 6, 8. Maka relasi yang terbentuk antara M dan N apa nih? 1 ke 3, 1 ke 6, 1 ke 8, 2 ke 6, 2 ke 8, 3 ke 3, 3 ke 6, 4 ke 8, 5 nggak ada temennya. Kalau kurang dari
kurang tepat. Karena kalau kurang dari harusnya 5, kurang dari 6, kurang dari 8, harusnya gitu. Nah, yang tepat dalam hubungan ini adalah faktor dari 1, faktor dari 3. 3 itu kan hasil dari 1 kali 3 ya. Berarti 1 sama 3 ini faktor dari 3. 1 faktor dari 3, 3 faktor dari 3. 6, 1 faktor dari 6, iya, karena 6 itu 1 kali 6, 2 kali 3. Jadi 1 merupakan faktor dari 6, 2 merupakan faktor dari 6, 3 merupakan faktor dari 6. Lalu 8, 8 ini 1 merupakan faktor dari 8, 2 merupakan faktor dari 8, 4 merupakan faktor dari 8. 5 nggak ada temannya karena 5 bukan merupakan faktor dari 3, 6, 8. Nah, berarti relasinya nulisnya gimana? Sama seperti yang ini nulisnya. 1 ke 3 berarti 1,3, 1 ke 6 berarti 1,6, 1 ke 8 maka 1,8, udah satunya ada 3 panah, berarti kita lanjut ke 2. 2 ke 6, 2,6, 2,8 dan seterusnya sampai 4,8. Yang 5 nggak ada temannya Bu, nggak apa-apa. Kalau relasi dia panahnya dari X atau dari himpunan awal boleh berkali-kali, boleh melebihi dari 1 kali. Itu kalau relasi ya. Nah, yang bagian keduanya, himpunan keduanya boleh juga dihubungkan berkali-kali juga. Bagian pertamanya boleh ada yang tidak dihubungkan, itu jika relasi. Beda lagi nanti jika dia sudah masuk ke dalam fungsi. Sekarang kita masuk ke fungsinya. Seperti yang tadi Ibu bilang, kalau relasi dia himpunan pertama boleh bebas menyatakan hubungan ke himpunan kedua. Tapi beda dengan fungsi. Ada relasi yang dinyatakan sebagai fungsi, tapi ada juga relasi yang tidak bisa dinyatakan sebagai fungsi. Apa aja sih relasi yang bisa dinyatakan sebagai fungsi? Pertama, relasi yang bisa dinyatakan sebagai fungsi adalah ketika semua anggota himpunan awal menghubungkan tepat 1 kali ke himpunan kedua. Lalu yang kedua, tidak ada himpunan awal yang tidak memiliki relasi. Kita lihat ke ini ada 5 contoh relasi. Relasi yang pertama, ini himpunan awal, ini himpunan yang kedua, dia namanya himpunan hasil ya. Ini dia menghubungkan tepat 1, awal 1 dari ini ke sini gitu. Ini tepat 1. Dia merupakan fungsi nggak? Relasi ini merupakan fungsi nggak? Relasi ini merupakan fungsi karena memenuhi syarat, yaitu anggota himpunan awal semuanya menghubungkan tepat ke 1 anggota himpunan kedua. Yang kedua, lihat. Ini relasinya merupakan fungsi nggak? Ini anggota pertama ke anggota pertama di himpunan kedua, oke, dia tepat 1. Nah, tapi di sini anggota kedua dia menghubungkan 2 relasi, 2 hubungan. Maka relasi ini tidak merupakan fungsi, gitu ya. Yang ketiga, lihat dia merupakan fungsi enggak? Tepat 1 hubungan. Bu, ini dia kena 2 Bu, nggak apa-apa. Kalau himpunan kedua boleh 2 kali bahkan lebih dihubungkan ke himpunan awal. Tapi yang himpunan awal, patokannya ada di himpunan awal, nggak boleh 2 kali menghubungkan ke himpunan keduanya. Maka relasi ini merupakan fungsi. Yang ini, yang keempat, relasinya fungsi atau bukan?
yang tadi Ibu bilang, semua anggota himpunan awal harus memiliki hubungan. Ini nggak ada hubungannya nih dia nih. Ini benar tepat satu, ini tepat satu. Nah dia nggak punya hubungannya, maka dia bukan fungsi. Yang ini tepat satu, oke. Tepat satu, oke. Tepat satu, oke. Bu, ini kan nggak ada. Kalau di himpunan kedua nggak apa-apa, asal jangan di himpunan awal yang nggak punya relasinya. Maka ini relasi adalah sebagai fungsi. Kita masuk ke ketiga, yaitu daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Dari tadi kan Ibu ngomong nih himpunan pertama, himpunan kedua, himpunan awal. Nah, himpunan awal dan himpunan kedua ini dalam relasi dan fungsi ini ada namanya, yaitu yang himpunan pertama si A sebagai domain. Domain itu adalah daerah asal. Jadi si himpunan A ini sebagai daerah asal, dinamakan sebagai domain. Domain, dia daerah asal ya. Maka daerah asal ini di sini sebagai himpunan A, yaitu ada si min 1, 0, 1, 2. Lalu daerah kawan ini sebagai si himpunan B, namanya kodomain. Kodomain, yaitu sebagai himpunan B, si 0, 1, 2, 3, 4. Daerah hasil dinamakan sebagai range. Tulisannya range. Nah, range itu daerah hasil berarti nanti hasil dari si relasi antara A dan B. Dia minta relasi yang dihubungkan antara A dan B adalah dikuadratkan. Berarti sekarang kita hubungkan dulu dengan mengkuadratkan. Min 1 dikuadratkan berarti min 1 kuadrat. Min 1 kali 1, maka hasilnya 1. Jadi min 1 ini maka relasinya dengan 1. Lalu yang 0 pangkat 2 berarti 0 kali 0, maka hasilnya 0. 1 pangkat 2, maka hasilnya 1. 2 pangkat 2, maka hasilnya 4. Bu, ini nggak ada temennya nggak apa-apa. Kan kalau misalnya di daerah himpunan kedua nggak ada temennya nggak apa-apa, asal yang di daerah himpunan awal dia tepat 1 kali. Ini dinamakan sebagai fungsi. Maka range itu daerah hasilnya, ini hasilnya adalah si yang terkena relasi dari si domain dari daerah asal, yaitu ada 0, 1, dan 4. Ini sebagai si daerah hasil, yaitu range. Yang terakhir dari pembahasan kita hari ini adalah banyak fungsi dari dua himpunan. Misalnya, himpunan A ke himpunan B, maka banyaknya fungsi dapat kita cari dengan N. N ini banyaknya anggota ya, banyaknya anggota B. Jadi yang belakang dulu, banyaknya anggota B, pangkat banyaknya anggota A. Pangkat ya ini ya, pangkat banyaknya anggota A. Misal contohnya ada A, anggotanya A, B, C, yang B anggotanya 1, 2, berarti banyak anggota himpunan A ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. Banyak anggota himpunan B ada 2. Maka kalau misalnya kita pakai rumus yang ini, maka 2 pangkat 3, yaitu 8, gitu. Nah, 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi banyaknya fungsi dari dua himpunan, yaitu banyaknya fungsi dari himpunan A dan B, si A, B, C, dan 1 sama 2 adalah ada 8 fungsi. Tapi kalau misalnya kalian disuruh gambarkan, berarti mulai gambarkan aja. Kita cari, ada 8 fungsi ya berarti ya. Kita carinya gini. Fungsi pertama, itu kan ada A, B, C, ada 1 sama 2 ya. A sama B, fungsi pertama ketika semuanya ke 1. Ini fungsi pertama ketika semuanya ke 1.
Lalu yang kedua, AB. Ini ada A, B, C, 1, 2. Ketika A ke 1, B ke 1, C ke 2. Ini. Lalu yang ketiga, AB. Ketika A ke 1, B ke 2, C ke 2. Lagi A, B, C 1, 2. Ini A, ini B. Ketika A ke 1, C ke 1, B ke 2. Lagi A, B, C 1, 2. Ketika A ke 2, B ke 1, C ke 1. Lagi A, B, C 1, 2. Ketika semuanya ke 2. Itu udah 6 ya. Berarti kita butuh 2 lagi nih. Lagi A, B, C 1, 2. Yang belum apa nih? Ketika A ke 2, B ke 1, C ke 2. Lagi A, B, C, sisa 1 lagi. Ketika A ke mana lagi? A ke B, C, C1, C ke 1, A ke 2, B ke 2. Itu yang belum. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekian materi kita hari ini. Kerjakan tugasnya, nanti Ibu buat kotak penugasan yaitu tugas 1 bab 3. Seperti biasa, batas waktu pengumpulannya sampai hari Minggu jam 12 malam. Jangan sampai telat, jangan sampai nggak ngumpulin. Terima kasih semuanya. Catatan dikirim bersama tugas ya, jangan sampai lupa. Terima kasih. Assalamualaikum.